Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman, sahabat karib kerabat. Semoga bahagia selalu. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenal SAS. Jadi sebelum ke materi saya bikin cover ini. There's nothing new under the sun. Jadi tak ada yang baru di dunia ini. Jadi semuanya hasil modifikasi ya. Yang baru mana? Mungkin nanti saya ke ini ya, di belakang sorry aja. Ini aja di sini. Nah, mengenal SAS, Syntactically Awesome Style Shield. Jadi kita punya pacar baru ya hari ini. Jadi SAS itu lebih mature, stabil, powerful, dan profesional gitu. Bahasa CSS baru. Nah, apa itu SAS? SAS adalah sebuah pengembangan dari CSS 3 dengan menambahkan nested rules, variables, mixin, selector, inheritance atau nesting, dan banyak lagi. Jadi sekarang hanya mengenal dulu. Saya menerjemahkan CSS dengan struktur yang lebih baik. Jadi menurut Hampton Catlin tuh CSS itu menjadi fun again gitu, fun lagi gitu, pakai SAS tuh. Jadi dengan adanya nested rules, variable, mixin dan lainnya, ini menjadi hal yang sangat indah lah. Kenapa harus SAS? Kalau dari materi Mas Ian, kalau kenapa harus pakai CEO, tadi di adik aku kenapa harus pakai SAS. Selama ini kita mengenal CSS dengan merasa nyaman menggunakannya. CSS sudah kita anggap sebagai pasangan hidup dari HTML. Sebagaimana kita tahu bahwa fungsi CSS adalah membuat tampilan website yang kita buat kelihatan lebih elegan, cantik dan seksi. Tapi sebagai seorang web developer atau lebih ke front end developer, kita merancang bangun sebuah website untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jadi website yang dibuka oleh orang lain itu keadaannya dengan rapi gitu. Wah, cantik banget, sempurna. Tapi apakah kita tahu di balik semua tampilan itu terdapat beribu baris kode yang amburadul? Ya, amburadul. Jadi banyak kelas yang sama, style yang sama, tapi dibikin site terbaru gitu, padahal harus sama. Tapi dengan adanya CSS framework itu bisa membantu juga. Tapi apakah kita selamanya akan menggunakan CSS framework? Itu pertanyaan umum. Nah, jadi untuk instalasi SAS, kita bisa melalui command line. Sebelumnya kita install Ruby dulu. Setelah Ruby terinstall, kemudian kita install SAS-nya dengan script game install SAS, atau melalui aplikasi. Di sini aku ada call apps, itu lebih menyenangkan atau lebih mudah. Tapi karena kita mengenal dulu SAS, jadi kita pakai yang pertama, instalasi melalui command line. Setelah instalasi, kemudian gimana kita menjalankan SAS? Untuk menjalankan SAS agar memonitor ketikan perintah berikut ya. Jadi SAS watch folder outputnya, optionnya, terus outputnya di mana. Mungkin tadi saya udah sempat bikin biar mempersingkat waktu. Nah, jadi kita SAS watch. Gimana cara untuk nge-watch SAS? Jadi perintahnya gini, SAS watch input .sas outputnya .css. Nah, di sini saya udah bikin di folder di folder demo. Di dalam demo ini ada folder SAS style.css. Kemudian outputnya di mana? Di demo css style.css. Kemudian
struktur SAS. Untuk sementara ini saya akan menjelaskan hanya beberapa bagian yang lebih sering dipakai dari SAS ini, yaitu variables, netting rule, mixin, extend atau selection inheritance, atau lebih disebut mixing. Apa ya? Nesting. Beda lagi. Nah, sebelum ke coding kita mengenali dulu perbedaan SAS dengan SCSS. Jadi kalau sintak SCSS cenderung mirip dengan sintak murni CSS. Jadi ada kurung kurawal, terus diakhiri dengan titik koma. Nah itu SAS nggak pakai itu, tapi SCSS. Kalau sintak SAS tidak perlu menggunakan titik kurawal, titik koma atau buka kurung. Jadi cukup menggunakan kayak jet itu dulu. Jadi yang enter beres ya, udah mengetahui masing-masing. Kemudian variables. Nah, struktur variables. Kita bisa mendefinisikan itu seharusnya. Sebuah variabel dengan memanggilnya pada baris dimanapun kita butuhkan. Jadi kita bikin dulu gitu variabelnya mau gimana. Misal kita mau bikin warna primer, kita bikin variabel color primer, terus color secondary. Jadi kita bikin, kemudian misal selain color kita bikin ukuran sizing. Jadi default space-nya 20 pixel. Nah di selector container ini, jadi background kita bikin script background dengan variabel color primer. Jadi dia langsung manggil ini warna ini. Kemudian width-nya default space dikali 10. Jadi nilai ini dikali 10, jadi 200 width-nya. Jadi entar diekspor ke CSS-nya jadi 200 pixel gitu. Sama dengan height-nya juga 20 dikali 5 ya, seperti itu padding. Kemudian ke nest rule atau nesting. Nah, di sini ada, jadi jika kita pakai SAS maka akan memungkinkan kita memilih baris kode yang bertingkat. Jadi kayak biasa kan kita kalau di CSS biasa bikin misalnya navigasi. Jadi navigasi UL apa gitu. Terus sudah beres, selektor baru navigasi UL di kontennya apa, scriptnya apa. Kemudian navigasi UL di A berapa. Nah, jadi dengan adanya SAS ini bisa mempermudah. Jadi navigasi itu apa? Selektor navigasi, kemudian kita kurung kurawal. Nah, di dalamnya itu kita bisa masukkan selektor lainnya. Jadi seperti yang contoh ini nav, jadi UL-nya dimasukin dari selektor nav. Jadi masuk gitu di dalam selektor navigasi itu atau nav. Jadi ada UL, li sama A-nya. Jadi biar lebih teratur gitu. Kemudian mixing. Nah, mixing itu fungsinya bisa juga kita sebut dengan fungsi, sebagai fungsi dari sebuah fungsi. Jadi kita tinggal memanggil, kita bikin dulu mixingnya, kemudian kita panggil. Nah, di sini saya berikan contoh mixing border radius dalam kurung variabel value-nya berapa. Jadi di sini tuh ketika kita manggil mixing ini semuanya udah kepanggil gitu, dari WebKit-nya, vendors perfect-nya ini loh. WebKit, Mozilla, MS, border radius. Jadi kita tinggal include border radius, misalnya 10 pixel nilainya. Jadi nantinya di script CSS bisa jadi langsung box WebKit border radius 10 pixel, Mozilla border radius 10 pixel. Jadi menghemat waktu dan line yang kita buat di scriptnya itu loh. Kemudian extend. Extend ini digunakan untuk menyisipkan sebuah selector ke suatu style yang telah kita buat. Jadi kita bisa membuat button ya. Kan button itu ada beberapa tipe, misalnya buat validation atau default button atau danger button atau yang lainnya. Jadi kita bikin dulu buttonnya, defaultnya misalnya paddingnya sekian, colornya apa. Jadi, nah ini kita bisa memasukkan yang tadi
apa namanya? Mixin yang pernah kita buat. Border radius misalnya 5 pixel nilainya. Nah, nanti output CSS-nya jadi WebKit, Mozilla, jadi Perfect Pandor itu udah otomatis gitu, langsung ke input di CSS-nya. Nah, kemudian kita mengextend. Misalnya kita mau bikin button baru, yaitu button valid button. Nah, dengan background warnanya color sekunder. Scriptnya kita tinggal ngambil ini, extend selected button. Jadi ini tuh semua ini yang padding, color, border radius masuk ke sini. Jadi itu mempersingkat juga. Lebih enak. Nah. Kemudian sekian dari saya. Jadi ini referensi yang saya buat untuk presentasi hari ini dari Saslang, belajar web design, rumah.com, kemudian ariana.net. Jadi kita apa ya namanya? Demo dulu. Yang kita buat, saya udah buat beberapa. Tadi kita kan udah menjalankan SAS-nya. Dari folder ini, outputnya, inputnya folder ini gitu. Nah, ini script yang saya buat tadi. Nah, ini enaknya variabel. Jadi kita bikin variabel ini, kalau primer misalnya kodenya segini ya. Jadi misalnya kita mau bikin color yang ketiga, perpaduan antara color primer dan sekunder. Jadi tinggal gini aja. Hitungan matematikanya color primer dikurangi color sekunder berapa. Jadi ini nanti dikurangi sendiri secara otomatis. Terus sizingnya sekian. Apa? Yang ada huruf itu gimana? Kak? Yang mana? Kalau itu, kalau variabel color primer dikurangi color sekunder bisa. Iya. Outputnya. Outputnya kayak gimana? Nah, outputnya nanti dia akan Itu di atas kan ada itu tuh, ada apa? Ada huruf tuh, DE. DE. Nah, yang di atas variabel color primer itu kan campuran tuh antara angka dan Yang ini. huruf. Oh, ini. Ini kode itu warna hexa. Ya, kalau dikurangin gimana? Dikurangin ini gitu. Gitu. Atau kurangin gimana? Ya, kurangi itu kode kode warna yang di atas dikurangi kode warna yang di bawah. Emang bisa? Bisa. Yang kayak gitu. Iya, bisa. Jadi bisa ditambah juga, bisa dikurang. Jadi ini ditambah ini hasilnya ini. RGB juga bisa berarti? Hah? RGB. Ya, bisa. Semuanya bisa. Jadi misalnya color primer dikurangi color sekunder hasilnya sekian. Nah, kita color treat. Nah, ini kan kita pakai ya container color treat. Nah, aku udah bikin di ininya. Nah, di sini set kita inspect. Nah, dia ini warna ketiganya jadi ini. Secara otomatis. Jadi kita bisa lihat di CSS-nya outputnya. Nah, nge-generate sendiri. Terus di container tadi ya yang mixing. Nah, ini kan include box sizing. Box sizing itu kan kita udah buat dulu. Box sizing itu border sizing, border. Nah, ini ada ininya perfect vendornya gitu. Jadi yang fungsinya di Mozilla ini, di WebKit ini. Nah, ntar kalau udah dibikin di mixing, kita tinggal manggil aja dengan include box mixing, box sizing. Sorry. Nah, jadi otomatis dia langsung mengkonvert jadi segini. Nah, kemudian yang ini tadi yang nested, yang nesting ini loh, outputnya kan gini jadinya nih. Snap, UL, biasa yang kita buat ya kalau di CSS biasa. Nah, jadi kan terlalu ribet. Nah, kalau di SAS
di SCSS tinggal gini aja. Nah, float left. Nah, di sini langsung UL-nya aja apa? UL-nya scriptnya sekian, D-nya sekian, A-nya sekian, A-nya hovernya sekian. Jadi nggak usah bikin sektor yang banyak gitu. Cuma cukup satu, di dalamnya ada. Itu yang dimasuk ke nanti di upload ke production itu SAS-nya atau CSS? Semuanya. Kita coba ya. Kenapa? Nah, ini demo. Kita buka indeksnya. Jadi kita ambil nama CSS-nya. Yang dipakai cuma CSS-nya. CSS-nya. Terus berarti Jadi- itu sebenarnya cuman dia auto generate CSS gitu kan ya? Iya, jadi biar lebih efisien gitu. Nggak usah memakan waktu lama. Kecuali kan yang pakai apa namanya? Sebelum adanya CSS framework itu sangat sulit gitu bikinnya manual gitu satu-satu. Seperti ini kan harus gini, button validation, ada yang membingungkan gitu. Tapi dengan adanya SAS kita tinggal bikin segini aja. Yang tadi, nah ini button, kita extend, masukkan selector ini ke sini, jadi udah gini, udah enak kok. Nah di sininya kan jadi nggak perlu coding lama. Gitu. Jadi ini ya contohnya yang saya buat seperti ini. Nah juga ini yang saya buat menggunakan SAS. Dan ini ternyata lebih enjoy, jadi lebih mudah dilakukan gitu. Jadi tinggal pemanggilan aja. Seperti ini. Karena ini nggak pakai apa ya, elemen bootstrap. Jadi kita bikin elemen sendiri ya. Lebih enak. Dan mengetahui bagaimana kalau error gimana, kalau nggak error bagus, kalau error bisa diperbaiki di mana. Jadi nanti kalau ada error, dia ada notifikasi. Nah ini Jotspot juga udah menggunakan SAS. Ada yang mau ditanyakan? Ya gimana? Saya Gimana? berarti intinya sebelum CSS yang dipakai SAS-nya di convert ke .css dulu gitu. Jadi kalau nggak dikonvert ya apa? Nggak jalan, maksudnya nggak berfungsi. Jadi setiap nge-watch, ngedit dikit-dikit ntar ada itunya, catch-nya yang kita buat. Oh itu yang compile gitu ya? Di-compile. Dan compile gimana? Kayak Dia otomatis. Hah? Dia otomatis. Jadi kita outputnya di mana? Optionnya di mana? Langsung Ketika kita save, dia langsung otomatis save sendiri di CSS-nya. gitu. Iya, dia langsung update sendiri. Ketika ada error, ada notifikasi errornya. Berarti intinya yang penting udah diinstal gitu ya? Yang penting udah diinstal. Nah, untuk materi selanjutnya kita membahas SAS lagi dengan betapa cantiknya SAS itu. Jadi dengan menggunakan kompas dan yang lainnya itu lebih menarik. Ada yang mau menanyakan lagi? Coba kembali ke struktur foldernya. Folder sorry. Folder ada dot. Folder ininya. Ya. Nah itu dot yang apa itu? Kalau Ini. misal itu dihapus, Bisa nggak apa-apa. nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini cuma menyimpan case-nya doang. Jadi kalau di Kompas nanti bisa mau bikin case-nya atau enggak. Gimana? Ada yang mau nanyakan lagi? Nah, kalau buat nanti lebih indah menggunakan SAS dan Kompas. Kalau misalnya itu kan yang di folder
SCSS itu hilang, berarti yang di sana nggak hilang. Yang CSS-nya nggak akan hilang. Berarti udah langsung ke generate. Ya, Apa? Itu kalau coba ini. oh emang dikasih. Jadi kan sesuai dengan ini nih. Nama foldernya Gimana sih urutannya buat ini? gimana? Urutannya coba dari awal dari sampai kita tanya belum ada apa-apa kosong sampai bisa bikin. Contoh kecil aja sedikit aja. Bikin aja sampai jadi filenya itu. Sampai jadi. Yang udah ada ya. Kita edit lagi. Ini buat baru tapi Buat baru nama filenya, model simple. nama filenya yang beda. Yang aku bukan bikin dari pas berubah jadi pas dia generate CSS. Oh ya udah. Dari Ini aja nambah baru. Di sini nambah baru ya. dari Dari awal. Oke. Awas kali gitu. Awas. Buat file baru dari command prompt kan. Kita bikin baru di sini. Namanya Selain style, nah, coba coba.css SCSS. Udah ya. Kita ini hapus dulu ya. Kosong kan? Nah, ini kan udah gitu. Hah? Langsung generate apa kita harus apa dulu? Coba dulu deh. Biasanya langsung nge-generate. Tapi nggak tahu ya. Kemarin aku otomatis nge-generate. Dia watching gini ya. Jadi nge-watch gitu. Coba dari awal coba. Nanti dia aktif ya itu ya? Ada apa-apa terus dia nge-create itu loh. Kita bikin baru aja ya folder. Ada baru deh. Nggak, foldernya udah di sini. Ya udah enggak apa-apa. CSS kita bikin file baru. Coba.css save. .css. Itu antara SCSS dengan CSS-nya harus sama ya? Apanya? Namanya. Beda juga bisa. Kita rename aja, rename. Coba SCSS. Ini agak error nih sablonnya. Kita masukkan sini. Kita nge-watch lagi. Gak kelihatan ya? Jadi kita stop dulu ya yang pernah kita proses tadi. Nah, kita nge-watch lagi. SAS watch. Foldernya di mana? Bukan. Foldernya di demo underscore SAS. Saya kembali ke pada itu. Gini ya mungkin. Nama foldernya yang SCSS. Kemudian nama filenya coba.scss. Outputnya demo has. Kalau dari Kompas ini bakal lebih menarik lagi soalnya lebih simpel. CSS. Nama filenya coba SCSS. Bener ya? Coba .scss .css. Petik watch. Nah, sekarang kita udah bisa nge-watch. Misal di sini kita bikin variabel default atau color 1. Kodenya apa ya? 1399DE save. Nah, di sini kita body background
variabel color. Nah, Siap. langsung ke set ya. Udah. Coba di sini. Cuma aja buka SSS nih. Mau bikin. Belum dipantau dulu. Nah, CSS coba. Petnya salah itu. Petnya salah? Awalnya apa? Windows tuh pakai backslash bukan slashnya kembali slash kembali gitu. Oh ini. Dibalikin pasnya bisa. Oh iya. Bisa. Terus kamu nggak bisa? Coba. Iya ya, kok nggak ada ya? Yang mana yang coba dibalik dulu? Oh. Nah, kita closing ini. Iya. Petnya ya? Dibalik aja. Ini apa namanya? Tadi tuh. Coba. CSS. Belum itu kan, belum kerjanya datang. Masih kosong. Ini berubah. Bagi itunya di Apa? CSS hasil generate-nya. Masih kosong. Itu kan kosong. Coba .scss. Iya, dia Bosnya coba kesana lagi. bener kok. Oh iya. Coba lagi ya. Size-nya kebalik ya. Pakai tab aja. Di tab itu lebih. Oh ya, terminal. Nah, di stop dulu. Ulangi lagi. Iya. Coba kita nge-watch yang sebelumnya. Dibalik ya mas? Tab bisa. Siapa aja? Di Bisa makan. Imusas. Dalamnya CSS. Itu kata. Oh iya. Nah, sekarang coba. Nah, dia langsung nge-generate. Ini salah petnya kan. Coba lagi tambah. Kita bikin variabel baru. Width bisa. Width, variabel width yaitu 100%. Width, tinggal manggil variabel width. Nah, CSS-nya langsung generate. Bisa refresh. Bisa Error. Error. Oh iya. apa gitu? Jadi harus nge-watch gini lagi. Terus Dia, iya harusnya otomatis. coba kamu close, buka lagi. Oh, sebenarnya sebelumnya close dulu. Enggak bukan punya. Cobanya ada close dulu sih CSS-nya. Terus buka lagi. Iya. Tapi ya.
Wah, dia nge-watch harus satu-satu. Enggak, ini delete. Kamu close dulu coba. CSS-nya close dulu. CSS-nya di CSS-nya close dulu aja. Coba. CSS-nya kita close dulu. Nah, terus kamu buat variabel apa gitu di sini. Oke. Variabel height. Kayaknya status sel. Tetep harus nge-watch dulu. Coba. Sorry. Variabel height. Coba cek CSS-nya. Tetap dia nggak nge-watch tuh di sini ya. Terus ada Dia kalau ada perubahan baru harusnya dia nge-convert sendiri, jadi ada keterangannya sendiri masing-masing. kalau yang kalian yang udah pernah bisa kamu coba gitu, yang file yang biasa kamu coba, yang mana? Aku biasanya menggunakan Kompas. Oh, pakai Kompas. Kalau pakai ini tuh belum pernah ya. Apa GUI? Gimana? Jadi kalau pakai langsung ini belum pernah gitu. Belum masuk Kompas. Pernah sih, cuman ya itu harus diulang di awal gitu. Kalau yang praktis pakai Kompas. Kita coba aja ya, nge-watch lagi. Ya. Kompas. Ya. Ctrl C. Yes, ternyata ya. Tanda atas. Cat atas. Atas, Atas deh. Atas. Sekali. Lagi. Nah, enter. 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 No. Coba buka folder SSS. Oh, dia langsung nge-generate gitu. Mungkin ada sesuatu yang salah di cara nge-watchku, jadi harus diulang-ulang. Ada parameternya mungkin itu. Coba lihat. Apanya? Parameter? Iya. Yang ada option-nya. Ada opsinya parameter apa gitu biar dia otomatis. Ya, Tapi ada. kita cari. Ctrl C. Control C. SAS. Harusnya banyak harus gitu ya. Oh iya, sorry bos. Ctrl C lagi Ctrl C. atau strip backslash titik. SAS. Oh salah. Ini ada nih. Ya buat. Coba ke atas kan ada tas Poll aja, main poll coba. Main poll ditambah satu. Ada lagi terus. Nah itu Terusnya kan apanya award tambahin main PWL. Tiga sekarang gitu. Nah, Di sini apa sih? main POLL. Mantap. Oh. Nah, Coba kita tunggu. Coba. apa? Benar. Misalnya dia nggak tetap Coba. Iya. Nah, ya. Berubah. nggak harus nge-watch lagi. Kalau pakai Kompas aku pernah pakai itu di Zospot. Oh. Kita buka di Albin. Oh ini semuanya itunya error ya, sorry. Udah segitu aja dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, Jadi di sini mungkin aku ada kesalahan yang nge-watch-nya itu, jadi harus satu-satu. Kalau yang pakai poll tadi Tetap tetap
Masa harusnya ada itu. Kalau itu apa lagi? Oh, Itu menurun. Posisi bos. kita nggak ada itu. Itu berarti yang belum. Gimana? Ada something wrong nggak di fileku yang ini? Mohon maaf. Nah, di depan. Materi selanjutnya kita lebih agresif. Ada yang ditanyakan lagi? Udah. Sudah. Mas Haryadi, Mas Egi, Mas Edwin, Mas Ian. Cukup. 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 Pak. Ya, aku masuk. Dulu mengerjakan bentuknya. Tada. Sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bukan apabila sih, emang ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah kembali. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.